usianya. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan usianya dalam sehatul afiat, diberikan daripada kekuatan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajatnya dan kita mendapatkan naudzubillah barakah dari beliau dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Melanjutkan daripada minggu yang telah lalu, masih dalam bab hukukul muslim, daripada macam-macam hak kepada orang-orang Islam. Kemarin kita sampai kepada bab birrul walidain atau bakti kepada kedua orang tua. Bagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbuat baiklah, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka balasan untuk orang yang berbakti kepada orang tuanya, tabarrukum abna'ukum, maka suatu saat ketika mereka memiliki anak akan menjadi anak yang berbakti kepada mereka selaku orang tuanya. Satu waktu Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang atau rajulun, seorang lelaki, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini biwasiyatin antafi'u biha fid dunya wal akhirah. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat, berikan aku nasihat yang bermanfaat dengan nasihat tersebut dunia dan akhirat. Apa kata Nabi SAW? Halaka walidun wa walidah. Apakah kau masih punya ibu bapa? Naam ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Addi haqqahuma law at'amtahuma falaka qusrun fil jannah. Tunaikanlah, laksanakanlah, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Sebab apa? Setiap satu suapan kita berikan kepada orang tua kita dari rezeki kita, maka setiap satu suapan tersebut akan menjadi satu istana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ditanya lagi oleh seorang rajul, laki-laki tersebut, ya Rasulullah, inna li walidah antafiku alaiha wa hiya tudhini bilisaniha. Ya Rasulullah, aku masih punya orang tua, ibu bapakku masih ada, tapi aku punya ibu yang aku sering kasih infak, kasih daripada kebutuhannya aku penuhi, tapi tudhini bilisaniha. Ibu itu sering menyakiti hatiku dengan ucapannya. Kadang anak-anak ya seperti kita memiliki orang tua yang sudah tua kembali ke anak kecil, sikapnya, akhlaknya, perilakunya kadang-kadang menyakiti hati kita, ucapannya tidak bisa dijaga sampai menyakiti hati kita. Nah, lelaki tersebut, sahabat Nabi bertanya, fa kaifa asna? Bagaimana aku harus berbuat ya Rasulullah kepada ibuku yang selalu menyakiti hatiku dengan ucapannya, dengan lisannya? Apa jawaban Nabi SAW? Addi haqqaha law qata'ta lahmaka ma'udita ruf'a haqqiha. Tunaikanlah daripada haknya, baktilah engkau kepadanya walaupun dia menyakitimu, walaupun dia senantiasa tidak menafkahimu, tidak mendidikmu. Sebab perintah untuk berbakti kepada orang tua adalah langsung perintah dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Sebab apa? Andai kau potong-potong daripada tubuhmu, dagingmu kau mutilasi, maka senantiasa tidak bisa sedikit pun membayar seperempat dari hak yang menjadi kedua orang tua kalian. Makanya dulu Al-Imam Hasan Basri pernah punya murid ditanya, wahai Imam, aku punya orang tua yang sudah tidak berdaya, orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa, bahkan maaf sampai-sampai orang tua saya itu kencing sama buang air besar di tempatnya. Nah, aku sebagai anak yang berbakti menjaga orang tuaku, membersihkan kotorannya, bahkan saking baktinya aku sama orang tuaku, maaf, orang tuaku mengeluarkan kotoran buang air besar, aku terima dengan tanganku sendiri. Kalau kebersihkan, apakah sudah cukup untukku membayar daripada jasa-jasa kedua orang tuaku? Lalu apa jawab Imam Hasan Basri? Walaupun sampai kau berbuat seperti itu kepada orang tuamu, demi Allah tidak satupun kau bisa membalas satu tetes darah yang telah dikorbankan oleh ibumu dalam melahirkan kau. Tidak bisa membayar satu tetes air susu yang diberikan oleh ibumu yang telah mendidik dan membesarkan kau. Sampai bahkan dikatakan seorang yang berbakti kepada orang tuanya membawa orang tuanya dari rumahnya sampai ke Mekah Al-Mukarramah dengan digendong berbolak-balik dalam 7 kali dengan berjalan kaki, bahkan merangkak dengan matanya sendiri, demi Allah tidak akan bisa membayar jasa kedua orang tua.
Makanya mumpung orang tua masih ada, orang tua yang masih hidup, bakti kepada mereka. Sebab sumber keberkahan kehidupan kita, sumber daripada dimudahkan urusan kita, asalnya adalah dari doa kedua orang tua. Sebab ketika orang tua telah tiada, maka salah satu pintu kemudahan, salah satu pintu keberkahan telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak ada satupun rasa rindu yang paling menyakitkan ketika rasa rindu kepada orang yang sudah tiada. Mumpung masih ada, kita hormati mereka, kita cintai mereka, kita tunaikan haknya. Sebab apa? Ketika sudah tiada, tidak ada lagi pintu untuk kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih mudah mendapatkan ridho dan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun sudah tiada, maka jangan sampai tinggalkan berdoa kepada kedua orang tua. Sebab salah satu tanda anak itu durhaka ketika anak tersebut meninggalkan doa untuk orang tuanya pada setiap 5 waktu sholat. Makanya mudah-mudahan sedikit ini ada bisa manfaat untuk al-fakir khususnya, umumnya untuk kita semua yang punya orang tua masih hidup. Mudah-mudahan orang tua kita panjang umur, sehat walafiat. Orang tua yang telah tiada, mudah-mudahan Allah ampuni dosa mereka, ditempatkan di tempat yang paling mulia, dimasukkan ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza minni wal 'afwu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.